Oke, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat input-output pada komputer. Ada beberapa poin-poin pembahasan yang akan saya sampaikan, antara lain pengertian, perangkat input, perangkat output, contoh perangkat input-output, dan yang terakhir penutup. Kita mulai dari pengertian. Pengertian input merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menerima data yang akan diolah ke dalam komputer. Perangkat ini merupakan perangkat yang sangat penting karena dengan perangkat ini, pengguna bisa saling berinteraksi dengan komputer agar komputer melaksanakan perintah-perintah yang kita inputkan. Lalu, perangkat input dibagi menjadi dua. Yang pertama, perangkat input secara langsung, dan yang kedua, perangkat input secara tidak langsung. Perangkat input langsung, yaitu input yang dimasukkan secara langsung oleh alat pemroses, dan peralatan input tidak langsung, yaitu input yang memulai media tertentu sebelum suatu input proses oleh alat pemroses. Contoh perangkat input. Berikut adalah macam-macam peralatan input pada komputer yang sering digunakan oleh pengguna komputer, antara lain yakni keyboard, mouse, joystick, scanner, dan juga mikrofon. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh perangkat input yang sering dipakai, cuma di video kali ini tidak saya sertakan semuanya. Teman-teman bisa cari di Google perangkat-perangkat input, ada banyak sekali di sana. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah komponen perangkat input pada komputer yang paling utama karena berfungsi untuk papan ketik yang terdiri dari tombol angka, huruf, maupun simbol. Cara kerja simbol sendiri adalah dengan cara memasukkan secara langsung input data dengan mengetikkan huruf, angka, maupun simbol pada papan keyboard yang kemudian akan diproses oleh peralatan proses sebelum ditampilkan ke peralatan output. Keyboard memiliki beberapa jenis berdasarkan konektornya. Yang pertama, keyboard serial, keyboard paralel, keyboard USB, dan yang terakhir, keyboard wireless. Yang kedua, mouse. Mouse merupakan peralatan input pada komputer yang berfungsi menggerakkan pointer pada layar monitor. Mouse sangat diperlukan untuk sistem operasi yang berbasis grafik karena dapat memudahkan untuk mengoperasikan komputer. Seperti halnya pada keyboard, mouse juga memiliki beberapa jenis berdasarkan konektor yang digunakan, yakni mouse serial, mouse paralel, dan juga mouse USB, dan juga mouse wireless. Yang ketiga, contoh perangkat input yakni joystick. Joystick merupakan peralatan input pada komputer yang berfungsi untuk mendukung berbagai macam program game pada komputer. Bisa teman-teman lihat di sini contoh joystick pada gambar. Nah, ada perbedaan antara joystick dan juga gamepad, walaupun fungsinya sama-sama untuk memainkan game. Joystick merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengkontrol keseluruhan perintah dan gerakan pada sebuah video game. Sedangkan gamepad adalah sebuah tipe controller yang memprioritaskan pemakaian jari dalam memerintahkan suatu hal atau gerakan dalam video game. Yang keempat, scanner. Scanner merupakan atau disebut juga alat pemindai, adalah suatu perangkat yang digunakan untuk memindai teks dokumen, foto, suatu benda, dan lain-lain. Hasil pemindaian itu akan ditampung ke dalam memori komputer sebagai data digital. Fungsi scanner ini yakni suatu alat yang bekerja dengan memindahkan sebuah atau beberapa objek yang terdapat di atas lensa scanner ke dalam memori penyimpanan komputer. Jadi jika di atas lensa scanner terdapat sebuah kertas yang berisi teks ataupun gambar, nantinya isi yang ada pada kertas yang bersangkutan ini akan dipindahkan 100% ke dalam komputer kita, dan kita bisa melakukan editing sesuka hati kita. Selanjutnya, yang kelima, mikrofon. Mikrofon merupakan alat input dengan cara mengeluarkan suara. Ini biasanya untuk aplikasi multimedia atau lebih populer untuk keperluan audio. Selain berfungsi sebagai salah satu sumber input yang semakin populer, audio juga mampu berperan sebagai output. Output audio bisa dalam berbentuk musik, suara, atau juga kesan khas audio.
Lalu saya akan memberikan contoh beberapa perangkat output yang ada pada komputer. Bisa teman-teman lihat di sini ada yang pertama ada monitor, yang kedua printer, yang ketiga speaker, yang keempat proyektor, dan yang terakhir plotter. Tentu masih banyak sekali contoh perangkat output yang sering kita temui. Cuma di bahasan kali ini, di video kali ini, saya ulangi lagi, tidak saya jelaskan semuanya. Yang pertama, monitor. Komputer biasanya dihubungkan pada peranti display, juga dikenal sebagai monitor. Monitor ditunjukkan dalam gambar. Monitor biasanya tersedia dalam tipe, ukuran, dan karakteristik yang berbeda. Ketika membeli komputer baru, monitor biasanya harus dibeli terpisah. Jadi teman-teman perlu ketika membeli CPU, teman-teman perlu membeli monitor juga. Itu wajib. Yang kedua, printer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk menghasilkan cetakan dari komputer ke dalam bentuk kertas. Printer dihubungkan dengan komputer melalui USB. Selain itu, printer juga harus dihubungkan dengan arus listrik. Saat pertama kali disambungkan ke komputer, kita harus menginstal software driver printer agar printer itu dapat dikenali oleh komputer. Ketajaman hasil cetakan printer diukur dengan satuan dpi atau dot per inci, yaitu banyaknya titik dalam 1 inci. Semakin tinggi dpi, semakin tinggi dpi sebuah printer, maka semakin tajam hasil cetakannya. Tentu hasilnya semakin bagus ya. Yang ketiga ada speaker. Speaker adalah perangkat keras untuk menghasilkan suara. Jenis lain dari speaker adalah handset atau earphone. Kita dapat mendengarkan hasil keluaran berupa suara dari komputer melalui speaker. Next, yang keempat ada proyektor. Infocus atau juga disebut proyektor merupakan alat yang digunakan untuk presentasi yang dihubungkan ke komputer untuk menampilkan apa yang ada pada monitor ke suatu screen ataupun dinding. Biasanya hal ini dilakukan oleh para presenter atau dilakukan oleh para pengajar di suatu ruangan kelas ataupun di kampus. Yang kelima ada plotter. Plotter merupakan jenis printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer yang berupa gambar ataupun grafik. Dengan menghubungkan plotter pada sistem komputer, maka berbagai bentuk gambar akan dapat disajikan secara prima. Landscape arsitektur banyak menggunakan plotter guna menghasilkan gambar landscape, potongan pohon, ataupun untuk membantu memvisualisasikan efek dari segala kegiatan yang ada. Head dari plotter terdiri dari beberapa buah pena berwarna yang secara terus-menerus akan bergerak ke atas kertas gambar guna menghasilkan gambar yang sebelumnya telah dirancang pada sistem komputer. Nah, kesimpulannya, mempelajari dasar-dasar komputer, salah satunya perangkat input-output, ada sesuatu yang utama dan penting. Oleh sebab itu, semua harus menyadari tentang hal ini untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada pada unit komputer, sehingga kita pun dapat mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Berdasarkan pembahasan yang barusan saya sampaikan, disimpulkan bahwa di komputer terdapat berbagai jenis perangkat keras yang saya tadi contohkan, yakni perangkat input-output komputer yang sangat menunjang pekerjaan kita. Perangkat keras bagi komputer merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat pada kita semua. Tentu banyak kekurangan pada video kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.